membuka. Kita awali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat itu enggak ikut ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya senyum. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur ke Allah selalu, selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para pembina, pendamping, panitia yang sama kita muliakan, kakak-kakak para pembina, jazakumullah khairul jaza. Para ikhwan dan akhwat fillah peserta wirid rahimakumullah. Mengingat waktu karena sudah jalan, materi kita pada pertemuan ini adalah toharah. Ada muncul? Sudah? Ayo, buka bukunya, tulis. Jangan ngame-ngame ya. Nah, mana pulpennya mana? Nah, itu. Toharah. Ya. Apa itu toharah? Siapa tahu? Bersuci. Nah, kalau pintar tuh. Toharah bersuci dari hadas dan najis. Kalau kurang hurufnya tambah saja ya. Kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah. Kalau bernajis lain boleh ibadah Pak? Lain dah? Ndak. Sambil menulis ya. Ada jelas tulisannya? Ya. Oke. Tohara juga dapat bermakna bersih pakaian, badan dan tempat dari hadas dan najis menurut syariat Islam. Ya, sibuk penitia rupanya. Penitia seorang nampaknya. Aduh, masya Allah, makin tinggi. Tuh, makin jelas. Jadi yang tiga itu tidak boleh kotor: pakaian, badan, tempat. Kalau kita akan melaksanakan suatu ibadah. Pasang pecinya, Bang. Nah, Abang Ganteng, Bang Soleh. Wes. Jadi bersih pakaian, badan, tempat. Yang tiga tuh. Dari apa? Dari hadas dan najis. Oke. Buat tanggalnya ya, tanggal kini, hari kini, jam bara. Nah, nanti diperiksa itu catatan itu sama guru pembimbingnya. Lanjut. Ini penting. Tentang tohara ini penting karena banyak kadang-kadang kita itu tidak terperhatikan. Akhirnya kita ibadah kita tidak baik. Pembagian tohara. 1. Nih, bersuci dari hadas.
seperti mandi dan tayamum. 2. Bersuci dari najis. Najis itu pada badan, pakaian, dan tempat. Oke. Jadi bersuci itu ada 2. Bersuci dari hadas itu dengan mandi atau tayamum. Kalau tidak bisa kita mandi, air tidak ada, maka boleh dengan tayamum. Kemudian bersuci dari najis itu menghilangkan najis yang ada pada badan, najis pada pakaian dan tempat. Kalau badan kita sudah tahu kan, badan awak. Kalau pakaian yang mana itu yang dimaksud? Bang, abang ini. Ya, pakaian yang mana yang dimaksud di sini? Pakaian untuk ibadah, nang kadibo ibadah. Tempat-tempat yang mana ini? Nah, ini tempat ibadah juga. Tidak mungkin kita sholat di kandang kambing. Kenapa tidak boleh? Najis. Nah, gitu. Wes. Hukum toharah, hukum bersuci. Bersuci ada 2 macam, itu tidak perlu dicatat ya. Hukumnya itu wajib. Al-Quran jelaskan oleh Allah surah Al-Baqarah. Nah, coba ulangi. Innallaha, coba baca. Yuhibbut tawwabina. Mancali kemari, bang. Abang jangan mana kujo. Wa yuhibbul mutatahhirina. Sepertinya kamu gengsi pula membaca Al-Quran. Mencari api di sonta saya. Nah, Bapak tidak suka kalau ada anak-anak Islam yang malas belajar Islam, berhenti saja di orang Islam. Tidak benar itu. Atau karajo guru tuh, tugasnya ulama seperti itu tuh. Tidak berhenti jadi orang Islam. Iko belajar Islam, mau orang Islam tidak mau, itu kan bahaya itu. Makanya tanda-tanda dungi kiamat memang gitu. Ini dalil dasar Allah menganjurkan kita untuk bersuci, taharah. Apa artinya tuh? Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, menyukai tawwabina, orang yang suka taubat. Wa yuhibbu, dan Allah mencintai, menyukai mutatahhirin. Nah, itu tuh taharah. Jadi saya kata dari taharah. Mutatahhirin itu orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, menyucikan diri. Itu Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Oke. Oke, banyak belajar ya, serius. Ini hadis ini, tidak perlu dicatat ya. Bapak bacakan saja. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa anha? Nah, itu belajar bahasa Arab kalian tuh dari MTSN, SMP apa kan ada tuh. Kenapa anha? Kenapa anda anhu? Karena Aisyah itu adalah perempuan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, ikut wirid. Ya, sini dulu. Maaf ya, kami udah mulai. Dan sunsuh. Ikut saja. Al-Islamu nazifun. Apa artinya? Islam itu bersih.
Ingat itu, Islam itu barasia. Fatanazafu, maka jagalah kebersihan. Fa innahu, maka sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa nazifun, kecuali orang-orang yang bersih, orang-orang yang dari situ dah terlampau hilang. Orang-orang yang suci, orang-orang yang taharah, orang-orang yang bersih. Makanya ternyata penting. Kalian tidak akan bisa kita ini masuk surga kalau kita tidak bersih. Makanya bersihkan dulu, jangan buat dosa. Ini dalil dasar Allah menganjurkan kita untuk bersuci, taharah. Apa artinya tuh? Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, menyukai, tawwabina, orang yang suka taubat, wa yuhibbu, dan Allah mencintai, menyukai, mutatahirin. Nah, itu tuh taharah. Jadi saya kata dari taharah. Mutatahirin itu orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, menyucikan diri. Itu Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Oke. Oke, banyak belajar ya, serius. Ini hadis ini, tidak perlu dicatat ya. Bapak bacakan saja. Ini hadis dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa anha? Nah, itu belajar bahasa Arab kalian tuh dari MTSN, SMP apa kan ada tuh. Kenapa anha? Kenapa anda anhu? Karena Aisyah itu adalah perempuan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, ikut wirid. Ya, sini dulu. Maaf ya, kami udah mulai. Dan susu ikut saja. Al-Islamu nazifun. Apa artinya? Islam itu bersih. Ingat itu, Islam itu barasia. Fatanazafu, maka jagalah kebersihan. Fa innahu, maka sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa nazifun, kecuali orang-orang yang bersih, orang-orang yang dari situ dah terlampau hilang. Orang-orang yang suci, orang-orang yang taharah, orang-orang yang bersih. Makanya ternyata penting. Kalian tidak akan bisa kita ini masuk surga kalau kita tidak bersih. Makanya bersihkan dulu, jangan buat dosa. Ya, kau suruh ngaji malah, itu dosa tuh. Ngaji lagi ya. Atau perlu Pak datangkan ke rumahmu nanti guru ngaji. Ini untuk masa depanmu, bukan masa depan dunia saja, akhiratmu. Bapak tidak ingin kamu nanti masuk neraka, tidak mau. Tidak mau kan? Kamu mau, Bapak tidak mau. Nah, kalau tidak mau belajar, ya. Kau HP tercalik dia sebentar. Al-Quran tidak terbuka, dong. Dosa kamu itu. Dijamin dosa. Karena Al-Quran itu kitab suci kita, kata kita. Macam-macam taharah. 1. Catat itu. Oke. Bersih dari najis. Atau bersuci dari najis. Kedua, dari hadas, atau sering disebut hadas dan najis. Jadi harus bersih dari najis dan hadas, hadas dan najis. Alat bersuci, dia dikit-dikit cuman. 1. Biasanya kita pakai apa kalau bersuci? Air. Nah, itu sudah lumrah, itu udah biasa. Ada orang mencuci pakai kasia? Tidak ada ya. Pakai tanah. Cobalah sesekali mencuci pakai tanah.
Ndak pakai arang. Hitam sudah itu mah. Yang kedua apa lagi? Tanah. Kalau ndak ada air, kita beruduk boleh pakai tanah. Tapi tanahnya tanah yang suci ya, tanah yang bersih. Jangan tanah Ciawi lo, Cikabau. Mengapa tu? Bau dua aslinya. Masa bau dua habis Cikabau? Debu. Itu alat-alat. Batu. Tidak ada air boleh tanah, tidak ada tanah oleh debu, tidak ada debu boleh batu. Tapi yang biasa dipakai kan batu, debu. Contoh, awak pai kalau ke gunung-gunung tu pai mana mu itu? Petualang. Tu. Sibolang ya, Sibolang. Tiba di puncak gunung, puncak bukit, air tidak ada. Tidak ada air. Jangankan untuk mandi, untuk minum sudah ada lah dah. Kawan ada yang mencret, menggacanya di situ. Boleh. Air ada. Dengan apa dia cebok? Maka boleh dengan batu. Ya kia. Nak galak-galak ada. Serius tu mah. Ke batu ke. Pogoan batu tu ke. Tapi yang kencang mana lo, luko lo kok. Batunya tak boleh batu bersanding. Bersanding kalau seminangnya, kalau bahasa Indonesianya apa bersanding? Batu ada. Batu tajam. Batu tajam salah gitu kan. Bersanding kok ada orang mulai lo kok. Maaf ya, kita di YouTube itu. Kamu buka lah nanti di YouTube itu. Kajian kita kemarin ada juga di YouTube itu. Bapak berusaha setiap kajian-kajian agama itu dimasukkan ke YouTube. Kenapa? Jamaah di masjid tidak ada orang doh. Nyo di media sosial kok namanya jamaah kok kah? Ribuan, jutaan orang. Iya harus kayak gitu, Pak. Biarlah jamaah tidak ada orang di masjid doh. Kalau kalian ceramah itu di RRI Padang, itu tidak ada orang situ doh. Berdua, bertiga itu. Tapi suara kita kedengaran kemana-mana. Ya, jadi boleh pakai batu. Batunya tidak boleh batu yang batu apa tadi? Batu tajam, batu bersandiang lah kok. Jangan batu tajam dah. Luko beko, cabi-cabi tu be. Gitu. Nya ditasasak beko buat biasa batu. Awak kira mencret tu malam lo. Boleh, okey. Daun, boleh daun, ya. Tapi jangan daun yang membahayakan. Kau ambil daun jelatang kau. Mengah. Terpukau nampaknya semua. Ustaz kau. Sekolahnya di mana? Ada biar. Enggak wibawanya enggak tinggi nampaknya kau ustaz ragu lo berarti. Tatapan matanya tajam lo nampaknya. Kelas berapa? Kelas 2. Lelok tak boleh kalau kang kau. Ya, bukunya mana? Di rumah. Oh iya, makasih ya. Jujur banget anak awak ke ya. Pena di mana? Di kedai Pak sebenarnya kan. Ya, makasihlah. Daun tak boleh daun yang membahayakan. Daun jelatang, daun bulu. Jelatang kalian tahu? Tidak tahu jelatang dah. Bersyukur lah tidak tahu. Cari tahu lah ya. Gata-gata awak dibuat. Kalau sekali disebut gata, tapi tidak gata dok, gata-gata. Kalau gata tu lain cerita tu mah. Jelatang namanya ada di tepi bandar, ada kayak sama-sama belukar dikit-dikit itu ada tu. Awak ambil daun jelatang tu, tu angui-angui dua tu, gata-gata. Hati-hati tu, lebih tajamlah dari miangnya bulu-bulu, bambu-bambu itu. Adalah bio-bio celai. Tu sembilu tajam tu. Dia tidak melukai, tapi gatal kita dibikinnya. Bahasa Minang gata-gata. Gitu. Bahasa Indonesia gatal. Caranya ya. Pahami salah bahasa itu semuanya ya.
Itu tidak boleh. Atau termasuk daun pucuk paranci. Itu kan dimakan orang. Beko buang iya kadang beko dek kata sasa beko di pondok-pondok di ladang orang beko kan. Dek ada daun paranci buang biak situ. Beko tiba orang besok pagi so, kau ada yang ambil ke mah? Hanya ambil situ orang tu kan, bawa pulang hanya masak. Padahal sekian nak pakai belum tadi gitu kan. Tidak boleh. Tapi nikmat juga itu. Ya, awak kanlah muah macam Al-Quran muah dah. Malih hebatnya. Okey, Zaki. Siapa nama tadi? Zaki ya? Zaki. Zaki itu mengingat, suka mengingat. Zaki. Daun yang tidak membahayakan. Tisu tisu. Makanya biasanya para gadis-gadis sering membawa tisu kemana-mana gitu kan. Kalau kalian naik pesawat, itu toiletnya pesawat itu kalau pesawatnya kecil itu dia tidak menyediakan air. Tisue batu ndak barik tu nyobok lu batu agak 3 ton lu mungkin lah dong gitu kan, tapi tisu. Tapi kalau pesawat yang besar mungkin ke Arab pergi haji dan umrah itu biasanya ada air itu, tapi dikit keluarnya cuman dikit-dikit keluarnya cuman mungkin isi pesawat tuh 600 800 orang 900 gitu kan ya. Tisu jadi tisu boleh dipakai untuk ganti daripada air sebagai alat bersuci, alat taharah. Udah jelas? Nah, ini alat-alatnya: air, tanah, debu, batu, daun, tisu. Dan semua ini membantu kita untuk bersuci kalau air tidak ada lagi. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Macam-macam, bukan macan-macan ya. Macam-macam air. 1. Air laut. Boleh air hujan. Boleh air hujan awak berwudu? Boleh. Nah, jangan sampai beko tampai wudu jauh dari rumah awak. Hari hujan lebih. Disuruh dek mama, "Oi, pailah solat ambil wudu lai." Dia hari hujan, Mas. Udah air hujan tu aja ambil. Karena air yang turun dari langit itu taharah, suci, bersih. Air laut. Oh, siapa nama? Bang? Ya. Farhan, Abang Farhan pai balai ya. Mamayang. Ambil 2. Pai kalawi. Dah ada tahu je lah dah. Istilah orang lama saya pakai itu dah tahu mirip apa. Mama yang dah tahu, baby dua dah tahu, kalawi dah tahu dah. Lain. Pai kalawinya. Tadi yang pertama siapa tu dah? Pai kama? Pai balai ya. Balai tahu. Malah balai video ke? Ndak tahu balai dah. Malayan tahu. Malaya. Belayar tahu. Oh, awak orang Indonesia ya. Maaf ya. Apa orang alai? Oh, orang Pang ya. Oh, tak bisa lewat tu dah. Pai awak kalawi ke tengah lawi itu air tawar ndak ada. Tahu-tahu waktu zuhur masuk atau waktu asar kita mau sholat, maka boleh diambil air laut itu untuk berwudu. Paham tu? Nah, kalau talak minum lah. Kicok lah dulu seketek dulu. Tak ada, biasa saja tu. Iya asin. Karena kalau tidak ada asin tu bahaya yang akan timbul gitu. Baca nanti dalam tafsirnya. Ya. Air telaga. Air telaga. Apa? Iya tadi. Air kancupang. Oh gitu ya. Iyalah. Awak pengen awak sampai ikan cupang bro. Lumayan lah. Makasih deh. Air telaga. Contoh air telaga. Siapa yang tahu? Danau. Ya Allah panggang dari api. Contoh air telaga. Danau senyum. Jadi danau itu telaga ya.
Air terjun, air telaga. Sampai sekarang telaga yang tidak kering-kering, telaga apa? Zam-zam. Labara orang tuh nan mandi situ, yang minum situ, yang membawa pulang bagai berubah jadi kejamban bagai kan. Tidak habis-habis sampai sekarang. Itu cuman dari semprotan tumitnya Nabi Ismail alaihi salam. Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Kumpullah, kumpullah. Luar biasa. Iyalah. Diampuni dosa, Wak. Kalau dia salat. Ya. Nanti doanya ada itu minum air zam-zam ya. Banyak-banyak lah. Minum air zam-zam itu kalian niatkan untuk sholat di Masjidil Haram. Ya, air zam-zam itu kalau di sana ada yang tawar, ada yang dingin. Yang anget ada. Kalau anget itu pakai dispenser itu kan. Kalau tawar itu biasa. Kalau dingin tuh memang dinginnya. Tapi tanpa dikasih kulkas. Iya. Dan air zam-zam itu ya kalau yang jual-jual di sini ada, tapi sudah dibawa di sana. Ya, oke. Jadi boleh beruduk dengan air telaga, boleh. Dengan air semua, boleh. Kalau lebar iya semua, Wak, boleh berdua. Tapi kalau tidak beraya, balalah. Air sungai. Mas sungai si koko. Bandawa Kali. Yalah, sungai Bandawa Kali. Sungai Bandawa Kali. Hah? Sungai apa? PDAM. PDAM itu sungai itu. Ah ya, Gunung Pak. Di mana Gunung Pangilun itu sungai kok? Ada PDAM juga. Itu PDAM tuh mah. Oh gitu ya. Ada sungai Batang Kuranjai. Buat menturun. Lumin. ABG, kolam tuh mah. Ya, air sungai. Boleh beruduk dengan air sungai, boleh. Air salju. Air salju di mana kok? Iya buat salah salju. Hah? Air salju. Iya salju. Atu-atu je lah. Ya. Air salju. Apa? Kece orang yang salju, kecepat yang salju loh. Kenapa lu pernah pakai kutub lu loh? Oh lah pernah. Lu lah sama mah. Air salju itu kabarnya dingin. Kabarnya. Ya, salju dingin. Biasanya ini daerah-daerah kutub. Kalau kita lihat di dalam globe, negara yang paling kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Yang dekat apa? Yakut. Bukan Menteri Agama kan? Yakut. Itu dingin tak? Ah ya, sejuk. Tidak pernah panas. Nah, syukurlah. Jangan. Awak biasa salah. Maka bersyukur lah awak. Ada angin, ada dingin. Ada angin dingin. Angin dingin tu orang meriang tu. Air embun. Apa tu air embun? Air yang apa? Air pagi. Air pagi ya. Kalau air kuah aku dibuat pagi wah, embun juga. Air embun. Ah, tu air embun tu boleh beruduk dengan itu, boleh. Kalau awak daerah itu pai ke Sinjolawi, ke Kati, ke Setelai, itu kan banyak embun situ tuh. Apalagi kalau pagi-pagi, malam-malam, nah itu banyak embun di sana tuh. Boleh kita beruduk dengan itu, boleh. Nah gitu. Ini macam-macam air yang boleh dipakai untuk berwudu. Air hujan boleh, lawi boleh, telaga boleh, semua boleh, sungai boleh, salju boleh, embun boleh. Nah gitu. Ada tanya? Tanyalah. Nah, lanjut. Pembagian air ya. 1. Air suci dapat mensucikan.
disebut dengan air mutlak. Ingat itu, ada kata kunci. Dia suci, dapat mensucikan. Nyot do beko suci tapi tidak dapat mensucikan. Contohnya suci dapat mensucikan. Atau yang 7 tadi itu. Air lawi dia suci, bisa mensucikan, bisa mandi dengan itu, bisa mencuci dengan air laut, bisa. Air semua bisa mencuci, bisa mandi, bisa wudu, bisa juga. Minum bisa, minumlah. Nah, tapi bagusnya kan direbus dulu. Nah, gitu. Jadi bisa mandi, bisa mencuci. Itu air mutlak namanya ya. Air suci dapat mensucikan. Ingat itu ada kata kuncinya. Air mutlak. Yang kedua air suci tapi tidak dapat mensucikan. Zatnya itu suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Kenapa? Dia sudah bercampur. Dia boleh dipakai untuk mencuci baju, mencuci badan, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Contohnya air banda boleh ya. Contohnya air teh, bisa wudu air teh, bisa tapi tidak sah karena udah bercampur. Air kopi, mandilah jadi kopi. Hitam bentuk gue kok. Mandi susu doh, tidak bisa, karena dia sudah berubah. Gitu. Bisa berwuduk dengan itu, bisa, tapi wuduk kita tidak sah. Paham tuh? Jangan. Dulu lalu, kau jatuh tuh belakang kau. Air kepala, air kelapa. Air kepala, dulu kepala waria ya. Air kelapa, boleh mandi dengan air kelapa, boleh. Tapi dia tidak bisa berwudu, dipakai untuk wudu karena tidak mensucikan lagi. Gitu. Zatnya suci, airan suci, tapi tidak dapat mensucikan kesifatannya itu. Tidak campur doh, lama doh, apa mari? Tuh, kotor doh tuh. Sesekali air kapan dah ada, tidak usah air kuah kok. Ya. Tidak dosa sekarang, tidak usah. Yang akan datang aja. Mohon maaf ya. Ayah kuago biasanya kalau dikasih bapak tidak pernah minum. Karena setelah bapak teliti, mohon maaf, bukan. Karena kita di YouTube tidak enak pula menyebutkan barang. Iya. Karena air yang bermerek itu, makanya bapak bawa itu buat termos. Termos. Bapak udah beberapa tahun ini membiasakan minum air panas, bukan panas dingin, apa namanya, es matang, gitu. Itu mempelancar silikon yang ada dalam darah kita. Ya, mungkin bapak ibu dokter yang ada tahunya. Jadi air suci tidak dapat mensucikan, zatnya suci, bisa dipakai, bisa diminum, bisa dimakan, bisa dikonsumsi, tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Air teh, air kelapa, air susu, air kopi dan sejenisnya, termasuk air sirup. Gitu. Ingat itu penting, harus kita beko, jangan kalian terlalu berlebihan beko berwudu dengan air susu, tidak boleh. Susu dunia kok ya, susu akhirat nanti lain cerita pula. Yang ketiga, suci dapat mensucikan, dia suci dapat mensucikan, tapi makruh digunakan untuk berwudu. Untuk mandi boleh, untuk mencuci boleh. Itu nama air musammas, air yang telah dipanaskan oleh sinar matahari. Kalian ada kolam atau kolom? Kolam. Ada kolam di rumah. Kolamku biasa dipakai untuk berwudu. Terbuka saja kolam kalian tuh. Pada suatu saat kalian pulang kampung, anggaplah kalian kampung kalian dari Siko doh.
Mungkin kalian di tempat lain gitu kan. Pulang nggak seminggu, balik ke Padang balik. Pas awak ke baut dua, dah ke air kolam tuh, kira ayahnya tuh ange. Hari sedang panen. Berarti kan panas oleh sinar matahari. Dan kalian belum ditukar karena awak baru pulang baru. Maka air itu dia suci, bisa dipakai untuk mandi, untuk mencuci, tetapi dia makruh dipakai untuk berwudu. Kenapa? Karena dia dipanaskan oleh sinar matahari, belum sempat kita ganti dengan yang baru. Namanya air musyammas. Paham tuh? Nah, gitu. Itu butuh penjelasan. Air musta'mal yang telah terpakai untuk bersuci jumlahnya sedikit. Nah, gitu. Jumlahnya sedikit itu makanya kalau kalian berwudu sampai wudu atau pakai embe, jangan masuk ke paca air wudu itu ke dalam embe itu. Ah, itu boleh itu. Oi, lah jaleh. Nah, nampak tarangan tu lah jaleh. Hah? Kita kan biar pakai ember berwudu. Awak iya sembe kau untuk wudu. Jangan langsung di ember tu, tapi ambil pakai gayung, berjarak dari situ, supaya kapaca air itu tidak masuk ke dalam ember tadi itu. Kalau masuk kapaca air itu, itu tadi itu musta'mal. Airnya sedikit, sudah terpakai dan tidak mencukupi kapasitas. Kapasitas itu nanti itu ada catatannya itu. Tuh. 2 kulla atau 216 liter. Atau juga kalau dengan bak di rumah, bak kolam-kolam kecil itu 60 kali 60 cm. Kalau kurang dari itu, maka air itu tidak bagus lagi. Makanya mengambil air itu berjarak dari situ. Boleh, tidak apa-apa. Nah, gitu. Kecuali kondisi-kondisi darurat ya. Darurat itu lain cerita. Contoh darurat. Awak pergi camping tadi itu. Awak mampu air cuman 1 dragon kecil itu. Yang 5 liter atau yang 3 liter dan beberapa liter lah gitu kan. Boleh itu dipakai wudu, boleh. Bahkan dengan sebotol air SMS saja bisa kita berwudu. Kalau dalam kondisi-kondisi darurat. Nah, gitu. Itu yang kelima, air mutan najis. Apa itu mutan najis? Airnya bercampur dengan najis. Jumlahnya sedikit. Awak ketek di rumah. Kira dia baparangai nyo ke jamban di situ. Nampak dia awak ke bau 2. Kalau airnya kurang dari 2 kula, dia sudah bercampur dengan najis, maka tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Namanya air mutan najis. Nah, gitu. Itu pembagian air tuh. Oke? Ada yang ragu? Itu belum sampai itu. Udah. Tuh. Ada catatan, ada air haram yang digunakan, namun dia suci, mensucikan, disebut dengan air wasab. Apa tuh? Air yang disilok tanpa izin orang yang punya. Makanya hati-hati. Pak, awak kan untuk wudu. Iya untuk wudu. Tapi kita curi airnya di sumurnya. Makanya kalau ada sumur umum, itu lain cerita. Itu udah bersama itu. Kalau sumur pribadi harus izin orang yang punya. Paham tuh? Beko pakai untuk wudu, untuk sholat beko wasangko sholat awak lah iya no yo. Tidak benar.
Kalau dipakai itu haram hukumnya. Tidak boleh. Kalau haram berarti wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, salat tidak sah. Itu indikasi ke situ tuh. Makanya taharah itu penting, bersih, suci, lahir dan batin. Wes? Dah. Dah bang? Nah, abang yang rajin nampaknya. Macam-macam najis cara membersihkannya. Satu yang kotor. Nih, dari dalam pandangan agama, bangkai najis ya, darah najis yo, nanah najis yo, jangan minum lo nanah oleh. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Tahu kubul? Apa? Iya. Dubur? Oh sama ya. Ini kubul dan dubur sama? Oh enggak. Tuannya juga coba. Ya, makasih ya. Tempatnya keluar kotoran. Kubul itu bukan kubur ya. Beda dengan kubur. Kubul itu tempat pipis. Dubur itu tempat buang air besar. Nah, itu najis itu. Apa saja yang keluar dari sana najis. Walaupun ameh. Kira lagi. Serius tu maki. Ya, awak ke Jamban, ameh keluar. Najis. Tapi bisa dijual untuk ameh. Anjing dan babi najis. Yang suka ngendong-ngendong anjing najis tuh. Berarti dia bergelimang dengan najis. Makanya kawan-kawan, teman-teman, bapak-bapak, hobi-hobi yang hobi berburu, boleh berburu, boleh. Tapi kalau kita sudah bersentuhan dengan anjing, sudah berpeluk-pelukan, malahan bermesraan dengan anjing, dan ada lo yang punya anjing peliharaan, ada kan? Ada punya anjing kan? Anjing peliharaan kan? Nggak orang-orang apa tuh? Kan anjing-anjing mahal tuh. Itu najis dia itu. Seluruh anjing itu najis. Kalau dia badan kita sudah kena jilatan anjing dan babi, itu berarti kita sudah kena najis besar. Mughallazah. Maka cara mencucinya, membersihkannya 6 kali dengan air biasa, 1 kali air campur tanah. Harus tanah. Nggak boleh soklin doh. Apa pembersihan apa tuh? Pembersihan piring apa namanya? Salai. Salai. Nggak boleh salai doh. Harus tanah. Nggak boleh pasir. Nggak boleh itu. Ada satu lagi apa tuh? Pembersih itu. Debu, bukan apa tuh? Abu gosok. Nggak bisa abu gosok. Harus tanah. Gitu. Jadi makanya kalau yang sering dengan anjing itu hati-hati. Makanya kalian kalau ada orang tua kalian yang peliharaan anjing, mau dia makan anjing, jangan piring yang kita pakai untuk makan. Spesialkan piringnya. Kok enggak piring anjing hanya piring awak sama? Nggak boleh. Nah gitu. Anjing dan babi itu najis besar. Minuman khamar. Khamar itu najis itu. Rijisun. Makanya tidak boleh. Jangan minum-minum khamar. Bagian anggota binatang yang terpotong, sebagiannya masih hidup, atau najis itu. Makanya mendabiah jawi harus didabiahnya. Jangan sampai kok diambil saja panggahnya ke bagian-bagian belakang tuh jauhi berdedoi. Itu najis itu. Menyiksa ya juga. Dah. Jadi sesuatu yang kotor menurut syariat agama, bangkai, darah, nanah, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, anjing dan babi, minuman khamar, dan bagian tubuh binatang yang dipotong dan sebagainya yang masih hidup. Iya, Bu?
Ibu. Kalau kucing tuh Pak, boleh nggak orang memelihara kucing? Boleh. Kucing tidak najis, air liurnya tidak najis. Karena Rasulullah juga punya peliharaan, sahabat-sahabat juga, Abu Bakar itu tuh paling banyak kucing beliau. Karena di mana-mana kucing ketemu beliau bawa, beliau penyelamat itu. Nah, termasuk kucing-kucing yang peot-peot tuh, itu beliau pupuk tuh. Jadi kalau apa boleh. Cuman yang penting jaga saja kotorannya. Nah, jangan sampai berserakan dan jangan sampai nyu muntah beko karena yang makan hawa, nyu pipis beko karena alat-alat tempat ibadah kita. Nah. Yang kotorannya najis, air liurnya tidak. Air liur kucing. Seharusnya dimasukkan kategori itu Pak. Iya, kotorannya. Karena bukan jenis itunya, jenis binatangnya. Kalau anjing dan babi itu kan binatangnya. Binatangnya itu banah yang najis. Dan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Tapi kalau kucing tidak. Kalau kita punya peliharaan anjing atau peliharaan babi, maka jangan sama dengan kita. Ya mana tahu kan peliharaan babi gitu kan. Ada yang bertanya? Boleh? Ya, kesempatan bertanya sekarang karena itu ilmu. Yang kucing tadi itu yang penting dijaga kotorannya saja. Nah, kalau dijaga kebersihannya lebih rancak. Kan ada kucing-kucing yang apa itu? Kucing apa namanya itu? Kawin-kawin silang itu. Kucing Dora. Andora. Ayo itu Anggora. Nampak kok kucing rancak lah gitu. Pandafalanmu ada. Apa nanya? Nah, iya. Nah, iya. Kalau tanya bulu ibu, yo. Saya pernah membaca penelitian, tapi di koran lupa korannya tahun berapa, lupa mengklipingnya. Apa yang ada tertera di sana? Di kucing itu, di bulu-bulunya itu ada virus-virus yang sangat berbahaya, terutama kepada kaum hawa, kaum perempuan. Penyebab akibatnya nanti bahayanya ketidaksuburan. Ketidaksuburan itu artinya ada hubungan efek negatif terhadap rahim seseorang wanita. Makanya ujung-ujungnya dia susah untuk punya keturunan. Dan saya pernah membaca penelitian itu gitu kan. Tapi itu kucing secara umum. Apakah kucingnya dibersihkan mungkin 5 kali mandi sehari, disampo, disabun dan segala macamnya, atau kucing-kucing yang lain. Tapi yang jelas itu sejenis kucing. Jadi kalau kita pelihara kucing boleh, kalau mungkin ada hobi, tapi jangan berlebihan kita memeluknya, menciumnya, bawa tidur dan segala macamnya. Bahkan keterlaluan kita berlebihan, lebih sayang pula kepada kucing ketimbang sayang kepada anak-anak kita. Nah, gitu. Oke, yang lain silakan. Ya. Air minum kita dijilat sama kucing, terus kita jilat pula dia. Alah, sama-sama menjilat, sebaiknya kita tidak bertanya celik mari. Sebaiknya tidak kita minum lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebelumnya kucing itu menjilat apa. Mana tahu dia menjilat ketepongnya. Mohon maaf ya, kucing itu kan kamari dapik saja kan. Kadang dia sudah kena najis kemana-kemana, dia kan mandinya kan dengan jilatan dia, bukan mandi dengan air biasa. Kalau air biasa, mamu hanya mandi takutnya, tapi dia mandikannya dengan jilatan air liurnya itu pembersih dia. Kita tidak tahu menjilat apa dia sebelum menjilat air minum kita. Sebaiknya
untuk menghilangkan kekhawatiran kita itu waspada, jangan nanti virus-virus yang ada di sana lengket dan nanti akan berpindah kepada kita. Gejalanya nanti imbasnya kepada penyakit tipus. Nah, gitu. Ya. Jadi sebaiknya kita apakan saja. Kecuali kalau seandainya makanan itu keras. Makanan itu kareh, keras. Kareh contohnya agar-agar. Dijilatnya bagian kamari, bagian siko masih boleh, bisa. Nah, gitu. Ya. Atau nyamuk lalat masuk ke dalam minum awak. Dua bulu apa namanya kok? Nentabang atau? Sayap. Nah, sayap ya, ke bulu kan lain cerita. Sayap lalat itu sebelah racun, sebelah obat. Itu hadis yang menjelaskan itu. Maka kita tidak tahu yang sebelah kanan yang racun atau yang sebelah kanan itu yang obat. Kita tidak tahu. Maka kalau ada lalat masuk ke dalam air minum awak, langsung celupkan abi-abi. Banam bahasa awak tu. Angke dibuang, boleh diminum, boleh. Nah, gitu. Karena di samping racun masuk, penawarnya juga ada. Kalau awak sagan membuang air itu, mana tuh susu. Bali susu ku 500.000 lo sekali itu. Kan sayang kalau dibuang itu kan. Nah, boleh diminum boleh, tapi banamkan dulu. Banamkan lalat itu dulu, langau tuh. Nah, baru sesudah itu. Kalau lancu dalam tu aja lah. Muntah lo dalam tu angan usah saja lah. Kecuali kalau masuk kepada makanan kita yang keras. Contoh agar-agar. Yang kena, yang diingkapi lalat itu aja dibuang. Yang lainnya boleh kita makan, boleh. Kan itu makanannya keras. Dia ndak bakubang di situ udah. Ya. Wes. Masih ada? Pak. Iya, Bu. Kenapa tidak dimasukkan ke kategori itu, Pak? Karena kan najis buang airnya. Air yang mana? Yang tadi itu. Oh, kucing tadi. Kan yang najisnya kan kotorannya gitu, Pak. Tak dikategorikan ke situ. Oh, gitu. Boleh ya? Tambah aja lah, Bu. Tapi yang jelas ini adalah di dalam kitab fikih yang dijelaskan secara globalnya, berarti itu sudah mengarah kepada hal-hal sesuatu yang kotor sifatnya. Bisa larinya kepada mana nanti masuknya itu? Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, apakah kubul dan dubur manusia ataupun juga binatang. Nah, kan seperti itu. Kalau anjing dan babi jelas bendanya, binatangnya. Khamar itu jelas, nanah itu jelas, kemudian darah itu juga jelas, bangkai juga sudah jelas banyak. Jadi sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, baik kubul dubur manusia ataupun binatang-binatang yang lainnya, bisa. Oke, kita lanjutkan. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan kita mandi dan berwudu. Hadas terbagi kepada dua bagian. Hadas yang menyebabkan kita mandi, hadas kecil yang menyebabkan kita berwudu. Jadi ini penjelasan. Hadas sesuatu yang menyebabkan kita mandi dan berwudu. Sebab awak mandi berarti awak berhadas. Hadas apa? Hadas besar. Sebab kita berwudu, kenapa? Hadas kecil. Hadas besar contohnya. Bang, abang SMP? SMA. Apa contohnya hadas besar? Ya, itu akibatnya sesudah itu baru mandi wajib. Contohnya apa? Hadas besar itu apa? Mimpi basah. Memang basah awak sudah itu? Udah pernah mimpi basah? Enggak, Bapak cuma nanya aja. Ya. Jadi itu hadas besar. Yang lain apa? Selain mimpi basah lah. Haid. Pernah haid? Boleh. Jadi hadas sesuatu yang menyebabkan kita mandi. Mimpi basah, mandi. Haid, mandi. Ya, bentar itu. Apalagi yang lain?
nifas. Apa beda haid dengan nifas? Nah, itu ibu-ibu yang tahu tuh, para gadis-gadis. Nah, kalau gadis-gadis kok belum tahu, belum lah. Itu ibu-ibu yang tahu. Haid apa? Darah kotoran yang wajib keluar setiap bulan. Harus itu. Kalau tidak keluar, aboknya ke bengke. Tidak sehat itu dong. Kok masaki? Kok ke bengke lo kan? Ya. Kemudian yang menyebabkan kita berwudu. Buang air besar, buang air kecil. Ya. Apa lagi? Buangin. Nah, beda dengan kompresor ya. Hadas menyebabkan kita mandi dan wudu. Oke, lanjut. Masih ada yang nulis? Nah, yang mewajibkan kita wudu, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Buang air besar, ya ada tuh. Buang air kecil, haid, nifas. Beda tuh ya, haid, nifas beda ya. Keluar mani, mazi, wadi. Pernah kamu baca itu? Mani apa? Mazi apa? Wadi masa apa? Pernah baca? Nah, baca nanti kita pikir ya. Tuh pengkhususannya itu. Ya, buang air besar, buang air kecil itu menyebabkan kita berwudu. Haid, mandi. Nifas, mandi setelah itu. Nifas ini apa nih? Siapa tahu? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau darah menstruasi, darah haid. Ada lagi, dia sudah selesai haidnya, tapi masih ada keluar darah. Apa namanya tuh? Perempuan harus tahu tuh. Bapak aja tahu kok. Dia sudah selesai. Contoh, dia targetnya biasanya sampai 1 pekan, seminggu. Kini halah 5 balik hari, lah 10 hari, nyo masih ada keluar darah. Darah apa namanya? Ya, darah penyakit. Darah apa tuh? Beda haid. Haid itu normal, biasa itu, rutinitasnya bulanan. Masa haid yang terpendek berapa? 1 hari 1 malam. Yang terpanjang berapa? 2 minggu itu berapa tuh? 15 hari. Nah, kalian baca ya, yang perempuan, adik-adik perempuan, baca dalam kitab Fikih Wanita atau Ensiklopedia Fikih Wanita Muslimah. Fikih Wanita itu bagus, luar biasa. Dia agak tebal inilah. Fikih wanita. Ya. Yang tadi itu darah wiladah namanya itu. Istiadah. Ya. Oke. Ada catat? Mencatat tadi? Ya, silakan. Apa? Kalau haid? Oh gitu. Tunggu lo. Ada ayatnya di salah di sini. Mana ayatnya udah? Ila ghairis sabil, ada mana ayat? Itulah. Ini Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum aw lamastum nisa falam tajidu fayatamu sa'in wa in kuntum junaba aw ala safarin. Oh, enggak ada sana. Apa pertanyaan tadi? Kalau serius benar. Jangan serius benar. Nah, ada beberapa ulama berbeda pendapat. Satu, ada yang menyatakan perempuan yang menstruasi atau halangan, kecuali mencret ya,
yang menstruasi tidak boleh berdiam di masjid. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dia ada keperluan, ada kepentingan, ada hukum wajib dia di sana, contoh nuntut ilmu, dengarkan kajian ustadz untuk apa? Dengan catatan dia bisa menjaga, maka dibolehkan di sana. Jadi kalau dilihat di sana hukum asalnya bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan atau orang-orang yang berhadas besar, terutama perempuan yang halangan. Satu, sholat tidak boleh, itu tidak boleh tawar itu, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua, puasa tidak boleh, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah, itu tidak boleh. Makanya ada sebelum, kadang-kadang ada ibu-ibu yang pergi haji dan umrah itu ada namanya suntik untuk menunda halangan, bukan menstop tapi menunda. Biasanya ukuran datang tanggal itu maka ditunda sampai tanggal berikutnya, sampai selesai dia tawaf. Tawaf tidak boleh. Dan termasuk berdiam di masjid. Ada ulama yang menyatakan diam masjid. Kalau Bapak baca di dalam kitab Su'alul Ulama, persoalan umat dalam pandangan ulama, dibolehkan berdiam di masjid dengan catatan tidak meninggalkan bekas dan tidak tumpah darah di sana, darah kotoran itu, maka dibolehkan. Sekarang teknologi kan sudah banyak, sudah ada yang bisa untuk membantu itu kalau ada kepentingan tertentu, gitu. Jadi maka ada ulama yang membolehkannya dengan catatan tadi itu. Tapi kalau tidak bisa, kalau orang-orang dulu, emak-emak kita dulu, nenek-nenek kita dulu, kan tidak ada, zaman sekarang ini kan tidak ada alat-alat untuk yang bisa untuk membantu membantu perempuan itu menjaga dari darah-darah tersebut. Maka memang tidak boleh. Jadi kalau sekarang sudah banyak teknologi, maka ada ulama yang membolehkan dengan catatannya itu bisa menjaga. Gitu. Menyentuh tidak boleh secara langsung, mushaf secara langsung. Ada juga ulama yang membolehkan mushaf yang terjemahan. Yang ada terjemahannya itu boleh. Atau memakai handphone yang ada Al-Quran di dalamnya itu boleh. Dan membaca boleh. Bagi perempuan-perempuan muda yang menstruasi, ibu-ibu yang menstruasi, yang halangan, itu boleh membaca ayat-ayat yang ada dalam otak kita, yang hafalan kita, itu maksudnya boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh, membawa mushaf Al-Quran yang aslinya. Yang pakai terjemahan ada ulama yang membolehkannya. Kalau memang ada kepentingan di situ, mungkin kita belajar, perlu, atau kita ujian penting-penting, gitu. Ada juga ulama tidak boleh. Nampak kok terjemahan tidak boleh, kan itu Al-Quran. Tapi dengan apa bolehnya? Alas, itu alas tangan, atau pakai mukena, atau pakai kawan membantu, atau pakai jilbab. Kalau dia di sekolah kita baca Al-Quran, itu boleh. Iya, ada ulama yang membolehkan seperti itu. Tergantung kita pilih yang mananya. Gitu. Oke Kak, silakan Kak. Kak mau angkat tangan tadi? Udah terjawab ya? Oh ya, makasih ya Kak ini. Ya, Kak tahu dengan isi hatinya. Ya, oke. Hilang akal, sesuatu yang tidak keluar dari kubul dan dubur tadi. Tadi yang keluar dari kubul dan dubur. Gitu. Buang air kecil, buang air besar, menstruasi. Sekarang yang tidak keluar dari kubul dan dubur, hilang akal. Hilang akal itu gilo. Walaupun sejam, walaupun 5 menit. Kini gilo. 5 menit sesudah itu, you sadar belia. Nyo tadi beruduk, kan sholat, akan mau sholat.
sudah itu gilonya. 5 menit sudah itu dia sadar kembali. Oh gilo tadi ya? Enggak sebenarnya. Yo mah gilo ya sebenarnya. Maka dengan hilang akal itu dia sudah batal wudunya. Ulang lagi. Khawatir dalam dia hilang akal tadi itu ada sesuatu yang keluar dari kubul dan duburnya. Nah gitu. Menyentuh perempuan yang bukan mahram dengan hawa nafsu, dengan nafsu. Makanya kalau ayah dengan anak perempuan tidak batal wudu. Kalian yang perempuan dengan bapak kalian, ayah kita, tidak batal wudu. Kamu dengan abangmu laki-laki, abang laki ya? Oh iya, abang laki ya. Tidak batal wudu. Karena abang kita, boleh tidak kamu nikah dengan abangmu? Tuh. Dengan adik kita laki-laki atau kamu dengan abangmu boleh, tidak apa-apa. Ya. Tidak batal wudu. Boleh bersentuhan. Awak kapai salat rayo. Awak berwudu. Siap itu saliman dengan mama, dengan papa, dengan abang, dengan adik laki-laki sebelum pai kalak ke masjid. Kita udah berwudu. Abang jangan deket-deket, awak lah wudu mah. Enggak, boleh. Ya, karena itu mahram kita. Sepupu itu siapa tuh? Yang penting boleh enggak kita nikah dengan dia? Enggak tuh dong. Itu aja kuncinya. Yang penting orang yang haram dinikahi. Gitu. Nah, dari bawah sampai ke atas, sampai ke samping, kiri, kanan, ke bawah. Gitu. Orang yang haram dinikahi. Ya, itu mahram kita. Oke? Menyentuh kubul dan dubur. Awak siap berwudu. Siap wudu pakaian 2. Kalau laki-laki pakaian 2 kan boleh itu, kan bisa itu berwudu tuh. Tahu-tahu kamu memasang kolor, tersinggung buyuang tuh. Wudu batal. Gitu. Ulang lihat. Tapi kalau enggak apa-apa. Leleh. Buyuang awak tersinggung dengan batin telapak tangan. Ada ulama mengatakan kalau punggungnya enggak apa-apa. Jadi dengan telapak tangan boleh. Gitu. Adanya seperti itu. Begitulah. Mohon maaf ya kalau dalam ilmu fikih harus berjale-jale. Ya, ada sebesar yang mewajibkan mandi. Jima. Jima tahu? Halo leh. Bismillah. Awal 7 tahun umur Pak. Alah. 7 tahun baru. Awal 7 tahun. Halo leh, jima tahu? Alai tahu? Itu kadang Pak mah. Baik keluar mani atau tidak? Baik dengan istri kita ataupun dengan istri orang lain. Ini kadang-kadang kawanku kan ada ya pakai. Istri orang wah Ustaz. Dah boleh. Istri awak sudah boleh lagi seorang. Haram. Ya. Haid dan nifas. Itu menyebabkan kita mandi. Sudah haid mandi. Kalau kalian selesai dengar penjelasan ya, selesai halangan awak jam sabale, langsung mandi jam 11 itu. Jangan tunggu lebih ke maghrib sudah isya. Zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, dosa. Karena hukum wajibnya sudah jalan. Nah, yang penting jam berapa dia selesai. Kan kalian sudah pengalaman itu, rasa-rasanya udah selesai, udah mandi. Kalau enggak kalian tetap dalam keadaan kotor. Dan dalam keadaan halangan itu tetap kita jaga kebersihan dan jaga wudu. Oke, datanya. Yang mana? Iya gak kares deh. Enggak boleh lagi halangan dulu, enggak boleh turun. Matang kuku siapa ku awak. Itu ku kawan. Ku awak. Ya. Boleh? Tapi katanya ada yang enggak boleh gitu. Mangana boleh?
Oh? Memali apa tuh? Hah? Apa tuh pamali? Bapak enggak tahu? Iya, apa pantangannya? Kira-kira apanya bahayanya? Abi kuku awak tuh? Oh, enggak tahu. Ya, itu Bapak pernah baca, ada Bapak buat kitabnya itu, Masailul Fikih, masalah-masalah tahayul, apa bahasanya itu? Kurafat, apa yang terjadi pada wanita yang sedang halangan. Termasuk itu memotong kuku. Enggak apa-apa memotong kuku. Kalau awak mau membiarkan 1 pekan lamanya panjang kuku awak, silakan. Tapi yang jelas saat kita halangan itu boleh memotong kuku, itu bahagian dari menjaga kebersihan. Nah, gitu. Ada larangannya. Yang ndak boleh sama lari ke situ. Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kita menstruasi itu, ada halangan itu, beradas besar, kan hadas besar tuh. Salat, puasa, tawaf, kemudian berjima tadi suami istri, kemudian termasuk apalagi itu menyentuh mushaf secara langsung, gitu. Lain daripada itu boleh, atau yang lain-lainnya lah, apa memotong kuku, memotong kumis, kumis nggak ada, perempuan harus ada kumis. Memotong apa? Motong rambut gitu kan. Enggak ada apanya. Boleh. Yang penting kalau seandainya memang kita menginginkan sampai kita selesai halangan, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya awak lalami kuku awak panjang, apalagi kalau kalian biasa menolong mama mencuci, itu kan susah mencuci kain pakai kuku panjang itu. Kecuali kalau turunan harimau kan bisa juga itu kan. Itu enggak apa-apa. Enggak ada namanya. Bapak lupa ada kitab nanti. Mudah-mudahan Bapak ingat pertemuan berikutnya lah nanti Bapak bawakan nanti. Hal-hal yang pemeo yang tidak boleh dilakukan saat perempuan berhalangan itu. Oke, yang lain? Ya. Pembagian najis dari 10. Pak bacakan saja ya. Najis itu ada najis ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ada mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Itu mughallazah, mutawassitah. Mukhaffafah, mutawassitah, ada yang mughallazah. Najis ringan ini contohnya kencing atau pipis bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Itu najis ringan. Kalau ada awak punya adik ketek, dia belum memakan nasi, hanya ASI dari mama kita. Kalau awak kapai solat, kemudian awak gendong nyo ke jamban dake awak, itu tidak perlu diganti kain awak. Cukup ambil air, pecikkan, cukup, sudah. Tidak perlu dibilas pula, gitu kan? Ya. Kecuali kalau nyo makan jariangnya, lo makan patainya, itu ya lah. Ya. Najis mughallazah berat, itu tadi jilatan anjing dan babi. Cucinya 7 kali, 1 kali air campur tanah. Mutawassitah pertengahan. Najis pertengahan itu adalah yang segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, kemudian najis mutawassitah itu ada terbagi 2, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu adalah berwujud, nampak, dapat dilihat, nampak najisnya, ayam ke, jawi ke, kan nampak tuh. Kalau hukmiyah tuh tidak nampak, tidak kelihatan. Contoh, awak pergi sholat dari rumah, itu awak berjalan kaki itu debu-debu tuh lengket di apa awak tuh, di talakuang, di kain sarung awak tuh. Itu cukup dikipaskan saja, nanti dia hilang. Gitu, secara hukum. Ya. Bekas kencing, arak dan segala macamnya, atau bekas-bekas pipis, bekas minuman kare, itu. Ya,
Baik, mungkin itu pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini untuk memperbanyak khazanah keilmuan anak-anak Bapak semuanya. Perbanyak baca buku, kitab tentang masalah yang berkenaan dengan hal-hal istinja atau hal-hal yang berkaitan dengan taharah. Apakah video-videonya di YouTube itu banyak, tapi ustadznya ustadz yang sahih ya, jangan ustadz yang tidak sahih. Bapak merekomendasikan kayak Ustadz Adi Hidayat atau Felix Xiao, termasuk Ustadz UAS, dan ustadz-ustadz yang bisa kita percaya agar ilmu yang kita dapat itu juga jelas dan berdalih, ada dalilnya. Demikian saja, mohon maaf terlebih dan terkurang. Kita tutup bacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.